Ya, Shalom, selamat pagi. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini saya dari Rumah Doa Segala Bangsa kembali kita bertemu lagi pada pagi hari ini, dan di saat teduh ini juga saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu dan anugerah-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan hamba-Mu. Pagi hari ini boleh bangun dari tidur kami dengan tidak kurang suatu apapun juga. Bapa, pada pagi hari ini urapi kami dengan pengurapan-Mu yang baru. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu yang mengintervensi roh hamba. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus pagi hari ini, mana hamba akan menyampaikan khotbah pengajaran pagi hari ini. Ya Tuhan, mampukan hamba, berikan hamba kekuatan, kuasai hamba dengan Roh Kudus-Mu. Pakai lidah bibir hamba Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mohonkan kepadamu selama live Tuhan, berikan jaringan internet yang baik, berikan kelancaran hingga selesai. Bapak terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini agak berbeda ya. Hari ini memang saya agak lebih awal untuk live pagi, karena mengkondisikan dengan bulan puasa. Ya, karena saya seorang pedagang ya, karena saya jual malam juga, berjualan juga. Oke, dari studio Rumah Doa Segala Bangsa akan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhannya saya ambil dari Roma pasal ke-12. Ya, Roma pasal 12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, dan saya berikan judul ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita. Ya, saudaraku, mari saya membacakan. Anda juga bisa buka Alkitab saudara. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Ya, saudaraku, di dalam ibadah yang benar, ya, bukan tentang apa yang dilakukan orang percaya sebatas hanya di dalam gereja. Ibadah yang benar, saya ulangi lagi, bukan hanya tentang apa yang dilakukan saudara dan saya di dalam gedung gereja.
Namun, ya, melainkan tentang apa yang kita berikan kepada Allah di luar gedung gereja. Orang Kristen di dalam beribadah tidak cukup hanya 1 minggu sekali pergi ke gereja untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Maka di luar hari Minggu untuk orang percaya kita beribadah, tetapi di hari-hari yang lainnya kita juga tentulah harus ya melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Ya, bisa saja kalau di gereja saya ada kul, ya, ada kul di mana kita belajar, ya, belajar membahas firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan membahas bersama-sama. Gereja saya itu namanya kul atau fast. Tetapi mungkin di gereja yang lain juga ada komsel-komsel sejenis yang membahas, yang belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, menggali lebih dalam lagi. Ya, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin dan mendiskusikan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi ada perbedaan-perbedaan, ya, juga, ya. Kenapa rumah doa segala bangsa itu kami adakan di setiap hari Sabtu? Ya. Karena memang kami ingin memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ya. Jadi kita bukan berbicara tentang diri kita, tetapi bagaimana amanat agung ini dapat kita dapat kita menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau. Ya, pelayanan saya selain di rumah doa segala bangsa, di mana ibadah yang kami lakukan adalah bersifat oikumene, ya, dari berbagai macam jemaatnya yang sudah bergereja, tetapi mereka merindukan ya untuk lebih belajar tentang firman Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya sebatas hanya pergi ke gereja di setiap hari Minggu, tidaklah demikian, saudaraku. Ya, itulah, ya. Kita sekarang sudah memasuki bulan Februari dan sekarang adalah tanggal 20, berarti di tahun 2026 ini sudah hari yang ke-20 di bulan Februari. Ya. Tentulah bahwa sebagai orang percaya, ya, kita harus lebih lagi, saudaraku, di dalam menutup setiap bulan demi bulan, hari demi hari, bulan, dan kemudian nanti tahun, ya, bahwa selama 6 hari kita belajar tentang melekat kepada Tuhan, karena khotbah utamanya adalah bagi melekat kepada Tuhan di bulan inti khotbahnya itu, saudaraku. Ya, selama 6 hari kita belajar tentang melekat pada Tuhan itu seperti apa dan harus bagaimana. Saya sebagai hamba Tuhan ingin, saudaraku, bahwa kita selalu bisa melekat kepada pokok anggur yang benar, pada akarnya, yaitu Yesus Kristus. Amanat agung ini diberitakan juga buat saudara dan saya sebagai pengkhotbah. Dan ini harus selalu diulang-ulang. Ya. Oke, saudaraku, bagaimana hari ini Paulus juga mengingatkan di dalam surat Roma, ya, mengingatkan kita bahwa melekat pada Tuhan harus membuahkan buah
ya, membuahkan kitanya harus bertumbuh, saudaraku. Usia kita semakin bertambah, tetapi di dalam kehidupan rohani kita itulah yang memimpin kehidupan jasmani kita. Apakah kita menjadi pribadi manusia yang ikut kata dunia ini atau ikut kata firman Tuhan? Saya selalu mengingatkan, saudaraku, kalau engkau hidup ya mengikuti dunia ini, engkau bisa tersesat, saudaraku. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Hidup saudara dan hidup saya harus dipimpin oleh firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada pimpinan firman Tuhan. Banyak orang Kristen terjebak pada apa, saudaraku? Pada ibadah ritual. Ya. Setiap hari Minggu pergi ke gereja, itu adalah ibadah yang ritual. Namun ritual itu ya artinya Anda siap tidak siap, Anda yang penting datang. Hati Anda sedang baik tidak baik, yang penting datang. Tapi Anda kalau tidak mempersiapkan diri Anda ya, untuk berangkat ke rumah ibadah itu baik, saudaraku. Tetapi kesiapan hati itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Tujuan saya pergi ke rumah ibadah ngapain? Nah, jadi tetapi saudaraku, saya ingatkan kembali bahwa Tuhan mencari saudara dan saya, mencari penyembah-penyembah yang aktual, mencari ibadah yang aktual, bukan ritual. Hari demi hari kita lewatin, ya pokoknya jam sekian saya doa, jam sekian saya doa. Bukan begitu, saudaraku. Tetapi Tuhan mengendaki saudara dan saya menjadi penyembah yang benar. Ya. Secara aktual, saudaraku, bagaimana hubungan saudara dan saya kepada Tuhan? Ini jauh lebih penting, saudara. Secara aktual, bangun pagi, kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang malam yang saya lewati. Saya boleh tidur dengan damai sejahtera dan boleh bangun pada pagi hari ini, dan saya mau kembalikan kehidupan saya ke dalam genggaman tangan-Mu. Ini bagaimana relationship saudara, hubungan vertikal saudara kepada Tuhan. Ini yang lebih harus saudara hidupi di dalam diri kita. Karena ketika kita menjalanin, kita ini harus terkoneksi, saudaraku. Harus terkoneksi. Sebelum kita menjalanin aktivitas kita. Aktivitas kita pasti kita berhubungan dengan manusia, hubungan horizontal. Tetapi kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah baik, ya, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita sepanjang hari ini, agar di dalam kehidupan kita, ya, di dalam aktivitas kita selalu ada dalam pimpinan penyertaannya. Apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, ya, saudaraku, baiklah, ya,
Mari kita bedah arti mempersembahkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Di ayat Roma, ya sebelum masuk ke dalam konteks itu, saya ingin juga saudara tahu bahwa latar belakang dan konteks hermeneutikanya itu bagaimana, saudaraku? Siapa yang menulis surat Roma ini, dan di mana penulisannya ini terjadi? Bahwa surat Roma, saudaraku, yang kita baca, bahwa itu ditulis oleh Rasul Paulus. Kita ketahui bahwa Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, namanya adalah Saulus. Ya, seorang mantan Farisi yang dipanggil menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kalau saudara ya tidak belajar, artinya saudara nggak akan tahu. Ya, maka saudara dan saya, siapapun itu bisa dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Seorang Farisi, Saulus, sebelum dia bertobat, dia juga mantan seorang Farisi, saudaraku. Ya. Namun ketika Saulus bertobat, ya, bertobatnya luar biasa, saudaraku, karena dibutakan, matanya dibutakan oleh Tuhan yang membutakan matanya di Damsyik. Sebelumnya, ketika Saulus itu adalah mengejar, menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Ya. Itu pekerjaan Saulus, saudaraku, sebagai seorang Farisi yang memang menjalankan hukum-hukum Taurat. Ya. Dia sebagai orang Yahudi, bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan kekuatan sendiri. Di dalam pengajaran Taurat ya seperti itu, saudaraku. Tetapi Taurat tidak menyelamatkan, saudaraku. Nah, di dalam menjalankan hukum Taurat, Rasul Paulus itu tidak bercacat, dikatakan, karena dia adalah seorang mantan Farisi yang tentunya hafal tentang hukum-hukum Taurat, hafal, mengerjakan. Tetapi apa ya, secara fisik dia menjalankan, tetapi secara rohani tidak. Ya. Hingga Tuhan pakai Saulus dengan dibutakan matanya dan terjadi pertobatan, dan Saulus juga memberitakan pengajaran Kristus, bahwa keselamatan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk agama. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, saudara dan saya. Dan pertobatan ini juga dialami oleh Saulus sebelum menjadi Rasul Paulus. Ya, dia sebagai jembatan untuk menjelaskan kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, di mana penulisan Roma, surat Roma ini diperkirakan tahun 57 Masehi di abad pertama. Saudaraku, di kota Korintus saat Paulus bersiap pergi ke Yerusalem. Jadi posisinya ada di kota Korintus, saudaraku, di dalam persiapan
dia mau menuju Yerusalem sekitar tahun 57 Masehi, abad pertama. Ya. Kemudian bagaimana peranan Paulus bagi bangsa Israel? Paulus memiliki beban berat di dalam kehidupannya. Ya. Bagi bangsanya. Mari kita baca di Roma pasal 9, saudaraku. Ya. Apa dikatakan Roma pasal 9 ayat Roma 9. Ya. Roma 9 ayat yang ke-1 sampai Oke. Roma 9 ayat 1 sampai 3. Aku mengatakan, jadi Paulus ya mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Ini setelah Paulus mengalami pertobatan ya, sebelum dia menjadi rasul. Jadi setelah Saulus menjadi rasul yang namanya berubah menjadi Rasul Paulus, sebelumnya Saulus berubah menjadi Rasul Paulus. Ini kita bisa lihat dalam tulisannya di dalam Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Ya. Aku tidak berdusta. Jadi seorang hamba Tuhan, dia harus mengatakan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurangi. Ini tulisan Rasul Paulus di dalam suratnya untuk dibaca. Pengalaman pribadinya di dalam mengikuti jalan Tuhan. Di dalam mengikuti pengajaran Yesus Kristus. Ya, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Hamba Tuhan tidak berdusta, tidak boleh berdusta, saudaraku. Hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Pentingnya saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu harus memiliki hati nurani. Ya. Jangan saudara dan saya dingin. Harus memiliki hati nurani turut bersaksi di dalam Roh Kudus. Bagaimana penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus menjamah pribadi rohnya Anda sebagai manusia. Kalau Roh Kudus tidak memimpin saya, saudaraku, tidak mungkin saya bisa berkhotbah, saudaraku. Ya, karena Roh Kudus menolong rohnya saya sebagai rohnya manusia untuk mengajar. Milikilah kerendahan hati agar Roh Kudus, setelah Roh Kudus itu saudara undang masuk di dalam diri saudara, maka saudara akan mendapatkan pemahaman, pengertian yang luas. Bukalah hati saudara seluas-luasnya agar Roh Kudus itu mengajar saudara. Dikatakan ayat yang kedua, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Jadi Rasul Paulus ini dia berduka cita, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih. Hatinya sedih, saudaraku. Bagaimana ia ingin memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi agar bangsa-bangsa non-Yahudi itu mendapatkan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudaraku, saya mengasihi saudara, maka itu saya ingin khotbah pengajaran ini dapat saudara mengerti secara khusus. Mungkin kalau orang yang sudah percaya sebagai pembelajar firman Tuhan mengerti apa yang saya katakan.
Jadi saya sebagai hamba Tuhan dan saudara juga yang sebagai seorang pembelajar firman Tuhan harus memiliki hati nurani bagaimana firman Tuhan ini bisa disampaikan kepada orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Karena keselamatan manusia itu hanya bisa diperoleh di dalam nama Yesus. Pengharapan saudara dan saya itu hanya bisa dilakukan di dalam pengharapan kita kepada Yesus, saudaraku. Karena apa? Yesus datang ke dunia ini membawa keselamatan, kabar sukacita, bahwa dosa saudara dan dosa saya tidak akan mungkin terampuni. Sejak lahir pun saudara sudah memiliki dosa turunan. Jadi tidak akan mungkin dosa itu dihapus dengan perbuatan baikmu. Tidak ada. Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaannya. Sudah terputus, saudaraku. Anda sudah masuk di dalam cengkraman si jahat. Karena saudara hidup di dunia. Sementara orang percaya itu destinasinya bukan kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaan Allah. Nah, saudaraku, bagaimana saudara dan saya ini bisa mengerti kalau tidak diajar? Ya. Seorang Rasul Paulus yang masa lalunya juga tidak baik, tetapi Tuhan memakai orang ini untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Asia besar, ke Asia kecil. Ya, di dalam perjalanannya di kota Roma. Ya. Jadi, bagaimana Saulus menjelaskan bahwa keselamatan bukan lagi melalui hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat itu melakukan secara lahiriah. Jadi, secara lahir itu perbuatan-perbuatan kita secara lahiriah untuk mendapatkan keselamatan. Tidak demikian, saudara. Kalau saudara masih melakukan ya perbuatan-perbuatan hukum Taurat secara lahiriah, berubahlah, saudaraku. Ubahlah mindset saudara. Berapapun jerih payah saudara, tidak akan mungkin mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya datang dari orang yang sudah bangkit dari kematian di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda masih mempercayai orang yang masih mati, belum bangkit, bagaimana saudara mendapatkan keselamatan? Anda masih mendoakan orang-orang yang masih mati. Terus siapa yang mendoakan saudara? Anda menggantungkan keyakinan Anda, kepercayaan Anda kepada orang yang mati, supaya orang yang mati ini menyelamatkan Anda. Tidak demikian, saudaraku. Konsep demikian adalah salah. Tetapi saudara dan saya harus menggantungkan kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kubur. Dia bukan mayat. Kalau mayat itu masih ada tertanam di dalam tanah. Pemimpin-pemimpin di dunia ini kalau mati ya mati selamanya, tidak akan bangkit, saudaraku. Apakah saudara mau menjadi penyembah-penyembah mayat? Kalau mayat itu masih ada dalam kubur, ya, tetapi luar biasanya Allah orang percaya, Allah orang Kristen itu di dalam Kristus Yesus sebagai manusia ilahi. Tidak sia-sia kita percaya kepada Yesus, karena Yesus itu sudah bangkit. Yesus tidak mati. Karena kunci kerajaan maut itu ada di dalam genggaman tangannya. Maut sudah dikalahkan, maka dia bangkit. Dan kebangkitan ini disaksikan oleh seluruh murid-muridnya. Ya, kenapa, saudaraku? Jadi, agar saudara mendapatkan keselamatan saudara dan saya itu hanya bisa melalui jalan keselamatan yang Yesus Kristus sudah genapi. Dia datang ke dunia ini untuk
menebus dosamu dan dosa saya. Berbahagialah orang yang mengerti, saudaraku, bahwa ia mengajarkan bahwa Israel sejati adalah mereka yang memiliki iman Abraham. Bukan iman kepada hukum Taurat, menjalankan ritual-ritual hukum-hukum Taurat. Tidak demikian. Tetapi Israel sejati. Saudara juga adalah Israel rohani. Betul, saya bukan orang Israel, tapi saya orang Israel rohani yang percaya di dalam Kristus Yesus. Keselamatan yang dibawa oleh Kristus Yesus. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa orang Kristen percaya kepada Kristus Yesus? Karena keselamatan itu hanya datang dari Yesus Kristus, dari keturunan orang Yahudi, dari keturunan Raja Daud, dari silsilah Raja Daud yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus dan murid-muridnya itu semua adalah cerita orang Yahudi, saudaraku. Maka bagaimana Rasul Paulus ini menjelaskan bahwa keselamatan itu Tuhan Yesus datang ke dunia ditolak oleh orang-orang Yahudi pada zamannya. Tetapi juga ada yang menerima. Yang menerima tentu adalah saksi-saksi mata. Saksi-saksi mata ketika Tuhan Yesus mulai mengalami penyiksaan hingga penyaliban, dan ketika Tuhan Yesus mati, ya, bait Allah terbelah, di mana para tentara-tentara Roma yang mempersekusi itu mengatakan dia benar, dia ini anak Allah. Jadi saksi hidup itu yang menuliskan, saudaraku, kesaksiannya itu bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus ini, saksi hidupnya ada, yaitu tentara-tentara Roma dan murid pengikut-pengikut Yesus. Dia menyaksikan semuanya itu. Dan Yesus bangkit setelah 3 hari, ya, dikubur, dan dia menang atas kematian. Karena Yesus adalah anak Allah yang tidak mungkin mati, yang tidak memungkiri sebagai pribadinya dia sebagai Allah yang tidak bisa mati. Jadi kedatangannya dia untuk menebus dosa saudara dan saya itu memang inisiatif dari Bapa, inisiatif dari Yesus. Karena dengan perbuatan apapun yang saudara lakukan, tidak mungkin keselamatan itu Anda terima. Karena keselamatan saudara dan saya itu harus dari orang yang sudah bangkit dari kubur di dalam Yesus Kristus. Mari saudaraku, jadi ayat pendukung peristiwa di dalam Kisah Rasul 21 juga dituliskan, saudaraku, ya, yang menguatkan pekerjaan Rasul Paulus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 21. Oke, Kisah Rasul ayat yang ke-21 saya bacakan buat saudara, ya. Ayat yang ke-17 apa dikatakan? Ya. Ini adalah ayat pendukung peristiwa pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 17 dikatakan apa? Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan senang hati. Keesokan harinya pergilah Paulus bersama kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan
terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah dan berkata kepada Paulus, "Saudara, kau lihat beribu-ribu orang Yahudi telah percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ya, namun mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama engkau, lakukanlah penyucian diri bersama mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Dengan demikian semua orangnya akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Namun mengenai bangsa lain yang telah percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dan melakukan penyucian diri bersama mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan kapan upacara penyucian itu akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini adalah ayat pendukung di dalam peristiwa pekerjaan Paulus bagi bangsa Israel yang tadi saya sudah bacakan di dalam Roma 9 ayat 1-3. Jadi setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu, bangsa Yahudi percaya, saudaraku, kepada Yesus, kebangkitannya. Kebangkitan bahwa Yesus itu benar bangkit adanya. Penggenapannya ada di dalam Yesus. Maka saudaraku, Rasul Paulus ini, dia bahwa keselamatan itu juga harus diberitakan kepada orang-orang Israel, orang-orang Israel yang tinggal di luar Israel, dan orang-orang non-Yahudi, bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi ayat yang Kisah Rasul pasal 21 ayat 17 sampai ke 26 ini menunjukkan upaya Rasul Paulus untuk tetap menghormati adat istiadat Yahudi. Ketika mereka datang kembali dari penginjilannya, kembali ke tanah Yahudi, kepada para imam-imam di Yerusalem, bahwa Rasul Paulus juga tetap menghormati adat istiadat orang Yahudi pengikut Taurat, menghormati adat istiadat Yahudi sambil tetap teguh pada anugerah Kristus. Sebuah ketegangan yang ia tuangkan dalam surat Roma, bahwa ketika Paulus kembali ke Yerusalem, bertemu dengan imam-imam yang pengajar hukum Taurat, bahwa dia juga harus menjelaskan bahwa keselamatan, karena orang Israel itu terbelah menjadi 2, saudaraku. Maka dikatakan dalam firman, batu penjuru yang kamu buang sudah menjadi batu sandungan. Jadi batu penjuru itu berbicara Yesus, saudaraku, yang dibuang oleh orang Yahudi tetapi menjadi batu sandungan untuk orang Yahudi.
di mana orang Yahudi itu menjalankan hukum Taurat secara fisik. Secara fisik, saudaraku. Karena yang diharapkan oleh orang Yahudi ortodoks yang percaya kepada Taurat, dia menjalankan secara fisik. Di dalam konteks cara berpikir, keselamatan di dalam konteks orang Yahudi itu adalah Mesias di dalam pengertian seperti yang menolong manusia sebagai pembelajar firman Tuhan. Anda akan terus ditambahkan. Di mana konteks sejarah jemaat di Roma, saudaraku, ya. Jemaat di Roma terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang sering berselisih tentang aturan makan dan adat istiadat, ya. Hari Sabat. Paulus menulis Roma pasal 12 yang kita pelajari tadi, ya. Roma 12 sebagai titik balik, ya. Di dalam Roma 12, ya, saudaraku, ya. Nah, di dalam Roma 12, saudaraku, sebagai titik balik dari doktrin yang rumit menuju aplikasi yang praktis. Bagi orang Yahudi, saudaraku, persembahan selalu identik dengan menyembelih hewan di bait Allah. Paulus merevolusi konsep ini. Persembahan bukan lagi hewan mati, melainkan hidup si penyembah itu sendiri, saudara dan saya. Jadi Rasul Paulus mengetahui bahwa persembahan di dalam konteks orang Yahudi itu adalah apa? Dengan menyembelih hewan di bait Allah. Ya, itu pengajaran orang Yahudi bahwa persembahan kepada Allah itu konteksnya menyembelih hewan yang terbaik di bait Allah. Tetapi konsep itu dirubah oleh Rasul Paulus bahwa persembahan yang benar adalah persembahan yang hidup, saudara dan saya. Persembahan manusia, saudara dan saya, yang kita sembahkan, yang kita persembahkan diri kita ini kepada Yesus, saudaraku, sebagai penyembah-penyembah yang benar adalah saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudaraku, di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Nah, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, ini maksudnya apa? Ya, Paulus menggunakan kata oitrimon yang artinya belas kasihan. Paulus menggunakan kata bahasa Yunaninya, belas kasihan itu adalah oiktirmon. Oiktirmon yang artinya belas kasihan. Oleh karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, belas kasihan Allah, saudara, ia tidak berkata persembahkan dirimu supaya dikasih, enggak. Tetapi oleh belas kasihan Allah engkau dibenarkan menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam Kristus. Tapi karena apa? Saudara dan saya, begitu saudara percaya mengakui Kristus Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan saudara, ya sudah selesai. Karena kita percaya, maka belas kasihan Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya sudah turun di dalam hati kita, dan kita mau mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi berangkat
melihat dari Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka respon kita sebagai manusia, kita bisa memiliki persembahan, yaitu diri kita. Kita ini adalah korban ucapan syukur karena belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, motivasi kita mengandalkan Tuhan di tahun 2026 ini juga harus saudara mengerti, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita takjub dan kebaikannya yang menjaga hidup kita. Saudaraku, kalau saya mengajarkan firman Tuhan, bukan berarti Anda takut, saudara. Bukan berarti Anda semakin takut, tetapi Anda bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini dan Anda bersyukur ada yang menasihati, yaitu firman Tuhan. Ya, itu saudaraku. Saudara dan saya takjub betapa baiknya Tuhan, karena saudara mau diajar firman Tuhan dan saudara menjadi mengerti. Ketakjuban saudara itulah yang menjadikan diri saudara mempersembahkan tubuh kita bagi hormat dan kemuliaannya. Maka oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, saudaraku. Ya, di hidup kudus di ayat yang 1b dikatakan hidup kudus. Saya pelajari kata ibadah di sini adalah latreia, yang merujuk pada tugas pelayanan iman di bait Allah. Ibadahmu yang sejati, seolah-olah saudara itu ada di bait Allah yang sedang mempersembahkan ibadah di dalam konteks Roma, di dalam konteks bahasa Yunaninya adalah latreia, yang merujuk pada tugas pelayanan iman di bait Allah. Itu fokus, saudaraku. Kalau saudara melihat hamba-hamba Tuhan yang bekerja di gereja, hati mereka tuh sungguh-sungguh mempersiapkan membawa umat untuk masuk di dalam kesiapan mereka beribadah, tugas pelayanan. Sama dengan seorang pengajar, seorang hamba Tuhan, dia itu harus mempersiapkan jemaatnya itu masuk di dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi maknanya apa, saudaraku? Makna hidup yang kudus itu berbeda dengan korban perjanjian lama yang harus mati lebih dahulu. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil menjadi korban yang hidup. Korbannya adalah saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, menjadi korban yang hidup. Artinya, saudaraku, tubuhmu itu adalah persembahan yang kudus, yang benar. Artinya setiap tarikan napas kita di dalam segala aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, baik di rumah, di kantor, atau di dalam setiap langkah kehidupan saudara dan saya, ucapkanlah kata bersyukur. Ya, ucapan kita, perkataan kita ini adalah merupakan persembahan kepada Tuhan dengan perkataan-perkataan yang baik, menasihatin orang yang seiman dan orang yang belum seiman tapi mau diajar. Ya. Seolah-olah kita ini sebagai imam yang mempersiapkan yang bertugas di bait Allah, yang bekerja untuk yang bekerja di mesbah, untuk mempersiapkan
melakukan persembahan. Ya, inilah ibadah yang logis, yang sejati, yaitu dirimu sendiri. Oke saudaraku, secara jangan serupa, kita baca ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa saudaraku? Tetapi berubahlah. Dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya dan sempurna. Maka saudaraku, bahwa jangan serupa dengan dunia ini, ya, aioni bahasa Yunaninya itu adalah sistem, dengan sistem ini. Jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah, bermetafora. Kalau kupu-kupu itu apa ya? Kupu-kupu berubah jadi seperti ulat menjadi kupu-kupu. Metamorfosis, ya betul, metamorfosis, perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu, dari kupu-kupu berubah menjadi ulat lagi. Itu yang dikehendaki saudaraku. Anda harus betul-betul berubah. Berubahlah, tapi bukan karena Anda berubah dari orang dunia, dari orang yang serupa dengan duniawi, dengan gaya hidup dunia, bermetamorfosis, berubah menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar, pengikut jalan Tuhan Kristus. Anda harus bermetafosis, ya. Seperti contoh ulat menjadi kupu-kupu, berubah. Tapi berubahlah, kita harus berubah. Di tahun 2026 saudaraku, bahwa arus dunia, gaya hidup di dunia, maksudnya hedonisme, hedon, ya, digitalisme yang kosong dan egois, ini kita akui bahwa di dunia seperti itu. Gaya hidup hedon menjadi orang-orang kaya, orang-orang yang mulia, orang-orang terpandang. Dan di zaman digitalisme saat ini yang penuh dengan keegoisan, saudaraku, sangat kuat menekan kehidupan saudara dan saya. Setiap langkah kita diperhadapkan dengan masalah teknologi yang selalu memapar kehidupan saudara dan saya. Tetapi bagaimana, yang penting bagaimana saudara dan saya sebagai pengikut Kristus bisa melawan, bukan dengan kekuatan otot kita, bukan saudara. Engkau dan saya tidak akan mampu, tapi dengan pembaharuan budi dari mindset kita yang harus berubah. Melekatlah kepada firman, secara otomatis akan mengubah cara berpikir di dalam saudara dan saya mengambil keputusan. Karena Anda tidak mau serupa dengan dunia ini, maka Anda melihat dari sudut pandang yang berbeda. Di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus kepada hidup saudara dan saya. Ya, saudaraku, terus bagaimana pesan moral dan aplikasi di tahun 2006 bagi saudara dan saya sebagai orang percaya dan pembelajar firman? Ya, saudaraku, hiduplah dengan benar. Ibadah Anda, ya, ibadah Anda itu dimulai saat seorang pendeta di mimbar berkata, amin, dan Anda keluar ke tempat parkiran kalau kita pergi ke gereja. Jadi saudaraku, apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan di mimbar dan memberikan berkat buat saudara, itu yang perlu saudaraku. Kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar seperti pada pagi hari ini yang harus saudara ikuti.
dan Anda katakan amin, baru Anda bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Di abad ini, informasi adalah polusi. Informasi, milikilah disiplin untuk menyaring mana yang dari dunia dan mana yang merupakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi Anda dan saya harus memiliki filter bahwa kita tidak mau menjadi manusia-manusia duniawi, tetapi kita mau menjadi manusia rohani yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Ada filter mental kita bahwa kita harus hidup, kita harus memilih berjalan di dalam kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, bukan mengikuti perintah-perintah duniawi. Bukan itu, saudaraku. Jadi saudara harus memiliki filter mental. Dan yang terakhir, saudaraku, ya, panggilan kekudusan ini sangat penting. Kudus berarti dipisahkan untuk tujuan khusus. Ya, Anda bukan milik Anda sendiri, Anda adalah milik Tuhan. Kalau saudara mau dipisahkan, Anda harus mau diatur, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kudus berarti dipisahkan dari tujuan khusus. Tujuan Anda tadinya, destinasimu hidup di dunia ini selamanya, saat mati ya sudah mati. Anda tidak memiliki destinasi kalau begitu. Bahwa destinasi orang percaya, orang Kristen itu adalah kerajaan surga. Bahwa di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, bukan menjadi destinasi saudara. Ya, jadi saudara harus dipisahkan untuk tujuan khusus. Saudara pengikut Kristus dan saudara yang bukan pengikut Kristus memang harus dipisahkan. Supaya pengikut Kristus ini tidak terkamirkan oleh pengajaran sesat, saudaraku. Karena Anda bukan milik sendiri, Anda adalah milik Tuhan Yesus. Ya, sebagai poin penutup, saudaraku, saudara jangan berikan sia-sia hidupmu kepada Tuhan. Ya, jangan berikan sisa-sisa hidupmu kepada Tuhan, hanya sisa. Tetapi Anda harus total, saudaraku. Jadi jangan engkau berikan sisa waktumu, udah dalam pekerjaan saya sudah capek, terus hanya sisa. Anda tidak mempersiapkan persembahan yang benar untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau demikian, maka itu saudara-saudara, jangan berikan sisa-sisa hidupmu kepada Tuhan, sisa waktumu, sisa uangmu, atau sisa tenagamu. Tuhan tidak menginginkan persembahanmu seperti itu. Dia menginginkan dirimu. Ya, sebagai closing statement saya, saudaraku, Februari 2026 adalah panggung ibadahmu. Di meja kantor, di ruang kelas, atau di dalam rumah tangga. Mari tunjukkanlah bahwa Anda adalah korban yang hidup. Jangan biarkan dunia ini menekanmu ke dalam cetakan dunia, tetapi biarlah Roh Kudus mengubahmu dari dalam keluar. Ketika Anda mempersembahkan hidup Anda, tidak akan kehilangan hidup. Ya, sebaliknya Anda akan menemukan kehendak Allah yang sempurna. Mari saudaraku, tutuplah minggu ini dengan berkata, Tuhan, tubuhku, pikiranku, dan seluruh hidupku adalah milik-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saudaraku, terima kasih. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini hamba selesai di dalam menjelaskan surat Roma 12 ayat 1 dan 2 tentang persembahan yang benar. Engkau menginginin persembahan yang benar adalah tubuh kami. Ya Bapa, bantu kami, tolong kami Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati firman ini Tuhan dapat boleh didengar oleh semua teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan boleh mereka boleh mendapatkan rema yang benar ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka seperti Engkau mengajar hamba. Terima kasih Bapa, aku menyerahkan segala aktivitas hidupku dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa, haleluya, amin. Ya saudaraku, selesai khotbah pagi hari ini, kita jumpa pada esok hari lagi pada kesempatan yang sama, tapi mungkin lebih pagi ya. Saya memulainya tadi jam 6 ya, jam 5 saya mulai, jam 5 lewat 10 dan sekarang sudah jam 6 lewat 15. Oke, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Amin.